Jangan peduli nasibnya sendiri. Karena ya ada untungnya gitu. Makanya seperti ini kalau nuruti begitu-begitu itu tidak ada selesainya. Maka kita harus ngomong sesuai hakikatul amr. Bahwa anak abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi kita ini selalu hambanya Allah. Yang menjadi kebanggaan kita adalah mulazamatul fakr, bahwa kita selalu butuh Allah, baik diucapkan maupun tidak. Dan itu ilmunya para wali. Jadi khawatir saya kalau alumni-alumni Al-Munawwir ini menjadi korban analisa para analis yang belum pernah jadi wali. Itu biasanya metodenya Masya Allah. Misalnya metode hafalan cepat. Indonesia tuh Islamnya moderat. Terus kita cari dari kelompok 73 ini mana yang moderat. Apalagi Islam Nusantara ini kelompok keberapa lagi kan, terus bingung secara referensi. Nggak apa-apa, kita jadikan hiburan istilah Islam Nusantara, Islam moderat, Islam ekstremis, Islam, jadikan hiburan, tapi tidak merubah ilmu kita yang mau rusak dari Rasulullah SAW, yaitu bahwa umat ini hanya terbagi 73. Itu ada riwayat mengatakan 72 masalah, yang satu benar. Tapi ada riwayat kebalikannya, 72 itu benar, yang satu salah. Itu di dunia ilmu hadis diperdebatkan kuat mana riwayat itu. Tapi karena kita ini terlalu mengkonsumsi orang yang nggak ahlinya, ya sudah sepihak tadi, kita hanya menguatkan riwayat yang 72 masalah, yang satu benar. Tapi pertanyaannya, kuat mana dua riwayat itu? Kita yang ahli sunnah itu baca beberapa teks hadis, itu banyak ahli hadis yang mendukung dua-duanya. Nah, padahal logikanya secara ilmu wal hadis idza tatarraqahul ihtimal saqata anhul istidlal, ya kalau ihtimalnya banyak ya sudah nggak usah dipakai dalil. Tapi kan kita ndak etis ya, karena guru-guru kita juga pakai dalil itu. Tapi sebetulnya di sarah-sarah itu dijelaskan. Apalagi di kitabnya Habib Muhammad bin Abdillah Al-Haddar, mertuanya Habib Zain bin Smith, juga mertuanya Habib Umar Hafid. Beliau termasuk orang yang setuju 72 itu benar, yang satu yang masalah. Ketika ditanya siapa itu az-zanadiqah, orang-orang yang zindik. Yang satu kebalikannya, 72 masalah, yang satu benar, siapa itu ahlu sunnah wal jamaah. Nah, kalau kamu mau neliti secara serius, lafaz-lafaz seperti itu polanya sama. Semua ilmu ada pola seperti itu. Misalnya di Quran ada istilah fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Ada istilah lagi ka alfisanatim mimma ta'udun. Itu kan hitungannya beda jauh. Yang satu 1000 tahun, yang satu hanya 50 khamsina alfasana, 50 ribu tahun. Ngitungnya gimana? Ngitungnya gampang saja kalau kita tidak punya tradisi menganalisis. Ketika Abdullah bin Abbas ditanya, lalu ke alfasanatin maknanya apa? Khamsina alfasana maknanya apa? Ya yaumun aradahu, itu hari yang dikehendaki Allah. Kamu tidak perlu tahu. Memangnya kalau kamu tahu terus mau apa? Itu kan memang satu ilmu, karena dulu orang itu nggak perlu istighal bima la ya'nihi, tidak perlu sibuk dengan sesuatu yang nggak perlu tahu. Malah orang dulu itu punya jargon wa inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu itu jadi bodoh. Misalnya gini, saya tadi kenalan sama Pak Mustaqim, saya tidak akan tanya bapaknya siapa, mbaknya siapa, karena itu tidak penting bagi saya. Yang penting saya itu nyari ilmu yang menjadikan saya diridhani Allah. Sehingga orang dulu itu kalau kenalan itu nggak pernah tanya, karena dianggap nggak penting. Itu makam sama, kamu tahu 100 tahun itu apa, atau 50 tahun itu apa, 1000 tahun apa, itu tidak penting. Cara Abdul bin Abbas, wasal amma yurdika, kamu tanya apa yang menjadi ridhonya Allah Ta'ala. Sehingga ketika orang dulu cuek, kenalan kok tidak ditanya bapaknya asalnya mana, mereka itu apa ya, konsisten dengan konstitusi min husni islamil mar'i tarkuhu malaini. Tapi para analis, wah ini tidak familiar, kenalan kok dingin-dingin saja, orangnya dingin, pasif. Ini tidak pasif, ini tarku malah yakni. Jadi gak sambung, memang calon wali sama calon rektor itu tidak sambung. Jadi memang nggak sambung, cara berpikirnya beda. Makanya saya mohon ini apa ya? Ya itu tadi saya sudah cocokkan sama Gus Darin. Jadi kalau kamu daftar ya monggo. Nanti saya tidak tahu yang nanti jadi ketua saya Pak Gus Dar, tidak tahu saya. Jadi, ya saya teruskan ya tentang sanad ya, karena ini yang ditulis di materi ini sanad. Saya mohon sekali, sanad itu kamu yakini sebagai fardun min afrodi dzalikal jam'i. Karena sekali kamu punya sanad ahad itu merusak Quran.
Karena hadis ahadis saja masalah, apalagi Quran. Dan Quran definisinya adalah lafadz sing mangkul ilaina bit tawatur. Ada kata apa? Bit tawatur. Makanya saya itu kalau nulis ya minhum ya. Jadi harus ditambahi minhum. Di antara sahabat yang diambil tadi Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubes adalah Ali, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Tapi itu mesti ada yang hilang banyak. Sampai hitung saja secara logika ya. Dan ini pasti benar, nggak mungkin benar tapi pasti benar. Ada ayat sing nazalat fi Abi Bakrin. Tentu Abi Bakar lebih tahu. Kayak masalah hijrah. Mas jelas la tahzan isqala li sahibihi la tahzan innallaha ma'an. Ada ayat yang jelas tentang Aisyah kayak hadisul ifki. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarral lakum bal huwa khair. Itu jelas Aisyah lebih tahu. Ada ayat yang turun tentang Umar, yaitu tentang Asra Badrin. Laula kita bumina wa isabaqa lamasakum fima madabun terus. Ada ayat yang lebih spesialnya Utsman. Sekarang cara disiplin ilmu harusnya kita talaqi dzalikal lafzi atau talaqi riwayah fi hadisil ifki an Aisyah wa fil hijrah an Abi Bakar. Wa fi riwayatil farqi bainal haqqi wa bainal batil dari Umar. Karena ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin, itu asbab nuzulnya Umar. Ali tentang ayat hadani khosmani ikhtasamu fi rabbihim, itu jelas nazalat fi Ali. Secara disiplin ilmu, kalau kamu ingin disiplin riwayat harusnya sanadnya seperti itu. Makanya kalau Aisyah dibantah tentang hadisul ifki, ayat itu turun tentang saya. Jadi ilmu saya, kata Aisyah, nggak merah kalah dengan kamu. Tapi kita tetap saja pakainya. Makanya Abdullah bin Mas'ud itu masyhur, nggak terima dia disejajarkan dengan Zaid bin Sabit. Ketika dia tidak termasuk tim lajnah untuk Rasam apa? Utsmani, dan dia nggak mau memang. Itu Utsman coro sekarang dimaki-maki. Kamu melibatkan Zaid bin Sabit. Yang saat saya sudah bela Nabi, dia masih di rahimnya orang kafir kata. Karena Zaid bin Sabit ini junior sekali, bukan sekedar junior tapi junior. Terus kata Abdul bin Asad, saya ini sadisu sittatin fil Islam. Saya itu masuk Islam ketika orang Islam tinggal baru 6. Disaingi orang yang Islam kemarin katanya. Enggak mau dia. Dan itu bukan keangkuhan tapi profesional. Ya tadi harusnya kita mikir kenapa sanad Quran hanya lewat orang-orang yang notabene ansoriyin. Mestinya kan enggak menangi periode surat-surat apa? Makkiyah. Maka kita butuh menyebut banyak sebetulnya. Maka saya mohon meskipun tulisannya hanya Ali, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, di hati kamu tetap minhum apa? Di antara sahabat yang kebetulan mudawwan terbukukan itu. Karena ini bahaya kalau dalam ilmu riwayat, karena Quran harus riwayat itu jam'in anjam. Saya beri contoh betapa pentingnya orang-orang yang enggak ahli ilmu. Orang nggak ahli ilmu, tapi barokahnya tawatur. Tawatur itu ya mutawatir. Meskipun harus lewat mungkin tegirnya medsos atau TV atau mubalek atau orang nggak jelas-jelas, nggak apa-apa. Sementing ila darajatid tawatur. Pernah ada seorang khotib, masyhur itu cerita itu. Saya punya kitab yang dikarang oleh orang alim tapi jenisnya jenis peneliti. Meskipun nanti pas analisisnya saya juga agak setuju. Tapi ya riwayatnya saya setuju. Itu ada orang khotib baca ayat wala tangkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Dia masih baca wala tangkihul musyrikina hatta yu'minu. Masih baca bi fathit ta karena depannya bi fathit ta, belakangnya juga fathut ta. Maka maknanya menjadi gini, wala tangkihul lan ojo nikah sira kabeh karena ini mutaaddi yang ila mafulin wahid. Kowe aja nikah sira kabeh lanang karena ingkaha atau ya ingkahu. Karo wala tangkihu berarti la tangkiha la tangkihu. Berarti khitabnya pada jamak mudzakkar salim. Wahai para lelaki muslim, kamu jangan nikahi lelaki musyrik. Wah itu si Arabi itu tersiksa. Hebatnya apa? Dawuhnya Allah kalau bakas sekelas itu. Enggak usah dilarang, yang mau minat tuh siapa? Karena maknanya jadi wala tangkihu, kalian para orang Islam lelaki jangan menikahi lelaki musyrik. Sing pengen nikahi Donald Trump ya sopo ada gitu. Mbok ndak usah dilarang ya kita ndak akan menikahi.
Nah, kebetulan yang pinggirnya khotib ini orang alim. Jari-jari sing alim iku khotibe sing goblok. Asline ayate ra ngono. Ayate gimana? Itu bidomita wala tungkihu. Ketika wala tungkihu maknanya menjadi benar karena wala tungkihu lan ojo nikahno sira para wali. Khitabun lil auliya, bukan khitab pada lelaki tapi khitabun lil auliya. Wala tungkihu lan ojo nikahno sira kabeh ayuhal auliya, para wali-wali banatiku ming anak wedok sira kabeh ojo mbok nikahno al musyriki ing lanangan musyrik. Berarti di sini menjadi pelarangan para wali yang punya anak putri. Wali dilarang menikahkan anak putrinya ke lelaki musyrikah. Jadi itu kamu kalau ngaji itu jangan sembrono, jangan pas kiai ini ngantuk wala tangkihu lolos terus dapat sanad wala tangkihu. Oh, saya pas setor yang enggak ditegur. Enggak ditegur itu kemungkinannya kan dua kiainya enggak pati dengar. Paham ya? Atau kamu ngawurnya pinter sehingga enggak konangan. Nyerobot